Jadi memang isunya bergulir ijazah palsu itu dari Bambang Tri ya, dari bukunya itu yang kemudian dia juga menggugat di pengadilan Jakarta Pusat. Iya. Awalnya dari situ. Betul? Dari situ perdatanya. Perdata di Jakarta Pusat sampai 2 kali, Pak. Dan yang pidana Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur itu dipidana, ya kan? Dituntut pidana malah dan sudah menjalani hukumannya sampai dengan 2 tahun lebih. Ya, kan begitu. Nah, kita ke Pak Rianto. Pak Rianto, mungkin ada tanggapannya Pak Rianto bagaimana kemudian hasil dari penelitian Bareskrim tidak 100% dipercaya begitu Pak Ari? Ya itu akibat daripada framing daripada mereka itu yang menuntut bahwa ijazah itu palsu ya. Ini yang terjadi adalah ya sengketa antara pihak yang pembenci Jokowi melawan pihak yang bersimpati dengan Jokowi. Yang pembenci Jokowi menaikkan masalah ini dengan menuduh bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Tetapi dia menuduhnya itu secara anarkis. Dia hanya nuduh, ini ijazah palsu. Itu sudah melanggar praduga tak bersalah kalau menurut hukum ya. Terus kemudian dia gimana enggak aslinya? Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia menemukan ini ijazah ini palsu. Dan dia hanya menuduh kepada Pak Jokowi. Tapi kan udah ditanda itu Pak Ari, katanya ada beberapa titik dan huruf yang... itu. Dia kan mengatakan berdasarkan penelitian saya gitu kan, saya bandingkan dengan nano koefisien apalah macam-macam itu ya, bahwa itu adalah jelas palsu. Tetapi yang dibandingkan itu apa? Yang dibandingkan adalah fotokopi yang diungkap gitu, kemudian dia foto, kemudian dibandingkan dengan ini. Itu penelitian sesat kalau menurut saya. Harusnya seperti apa mekanisme? Harusnya ya kalau yang namanya membuktikan asli apa tidak itu, mana yang diduga ini palsu, tag gitu ya, bandingkan dengan yang asli. Nah ini identik apa enggak? Gitu. Nah sekarang ini kan kemarin kan mereka itu palsu. Tunjukkan kalau berani. Itu namanya anarkis itu. Karena dia tidak mengenal hukum. Kemudian cara-cara yang mereka lontarkan itu justru melanggar hukum karena apa? Satu, praduga tak bersalah. Yang kedua, fitnah kalau itu nanti tidak terbukti. Ketiga, memprovokasi rakyat tidak percaya kepada aparat. Memprovokasi aparat membenci pada Pak Jokowi. Setiap hari ditayang-tayangkan itu. Itu jejak digital yang tidak bisa hilang ya. Bahwa mereka itu kemudian membuat kacau di medsos. Kacau di medsos nanti bisa terjadi benturan di lapangan. Itu yang terjadi selama ini ya. Gitu. Sementara dari pihak yang pro ataupun yang simpatisan dengan Pak Jokowi menghendaki ditempuh secara hukum. Inilah yang sedang terjadi ketika Pak Jokowi itu kemudian melaporkan ke Metro bahwa dirinya itu dicemarkan. Kemudian di situ pun Pak Jokowi masih tidak menunjukkan bahwa siapa tersangkanya karena dia nggak mau pakai praduga tak bersalah itu tadi. Justru ini diserang lagi oleh sini. Itulah yang terjadi sekarang ini ya. Nah, kemudian Bareskrim dilaporkan katanya lama, tapi kemudian kok cepat sekali. Itu saya kira juga ya salah satunya yang kemudian dipertanyakan, kok malah bertindak cepat salah, bertindak lambat juga salah. Karena ini provokatornya maunya rame. Kenapa? Ini adalah suatu menurut saya sih ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia itu kacau. Oh, nggak kelihatan tuh. Banyak orang yang nggak kelihatan itu ya, satu orang yang kecewa. Orang yang pernah dipecat dulu. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah. Amerika. Dia pengennya kacau terus kan itu. Itu hanya dugaannya. Tapi dugaan saya itu kayaknya nanti akan terbukti di belakang hari. Baik. Kita minta tanggapan, katanya yang ada yang tak kasat mata begitu, merinding. Ya, apa yang dikatakan Mas Arianto ya saya mengamini gitu. Memang di beberapa waktu saya juga mengatakan ini ada beberapa komponen, beberapa kelompok yang memang tidak ingin Indonesia ini adem ayem gitu, guyup dan rukun gitu loh. Ya tadi benar dikatakan yang satu ya ada kelompok yang sudah dibubarkan ya, kelompok besar lah. Ada 2 kelompok besar yang dibubarkan ya, salah satu anggotanya adalah di situ. Di tim itu juga gitu kan ya. Ya saya sebutin aja HTI dan FPI lah yang dibubarkan itu ya mereka ya sekarang ya balas dendam lah istilahnya ya. Kedua adalah ya juga ya kelompok-kelompok yang tadi dibilang juga secara periuknya ini hilang
Ya, ada ya oligarki hitam dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang terakhir, yaitu adalah kelompok-kelompok ya yang dalam kontestasi kemarin ini masih belum rela lah gitu, belum move on gitu loh. Ya, yang terjadi seperti itu. Tapi kemudian bagaimana dari tim Projo sendiri melihat Jokowi Mania. Jokowi Mania sendiri melihat bagaimana ijazah palsu ini ujungnya mau kemana sih ya memang? Sebetulnya kalau kita ambil runtutannya ya, ini sekarang yang rame-rame dibicarakan apa? Pemakzulan Gibran. Ya. Ini endingnya ke sana ini. Bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena itulah begitu begini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan advokat senior yang juga merupakan salah satu kuasa hukum dari penggugat ijazahnya Pak Jokowi, yaitu Bapak Juju Purwantoro, sarjana hukum. Apa kabar Pak Juju? Alhamdulillah. Ya, Pak Rohman. Iya, teman-teman semua, saya mengapa bertemu lagi dengan Pak Juju dan mewawancarai beliau karena belakangan ini ada sesuatu yang menarik ya Pak ya, yang disampaikan oleh staf ahli Kapolri, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Oh begitu ya Pak ya? Ya, di beberapa televisi termasuk di TV One. Iya. Nah di situ beliau mempermasalahkan tentang orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Nah yang menarik dari beliau adalah yang disampaikan beliau adalah antara lain bahwa beliau mengatakan bahwa tudingan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu adalah framing. Dan dia juga mengatakan bahwa soal ijazah ini merupakan sengketa antara orang-orang yang membenci Jokowi juga dengan antara orang yang membenci Jokowi dengan orang-orang yang simpati dan mendukung Pak Jokowi. Oh begitu. Oke. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa di balik isu jasa Pak Jokowi ini ada tangan-tangan yang tidak terlihat katanya. Nah, yang dimaksud oleh beliau ini antara lain katanya orang yang pernah dipecat, orang yang perusahaan yang partainya sudah dibubarkan. Dan dipecat oleh siapa tuh Pak? Nah, itu yang kita nggak tahu. Dan lain sebagainya. Tapi indikasinya kalau saya melihatnya kayaknya dipecat oleh Pak Jokowi. Yang konteksnya kan kita bicara tentang Jokowi. Nah, Pak, sebagai pengacaranya penggugat biasanya Pak Jokowi, pertama waktu itu kan Bambang Tri ya, tahun 2023. Iya, dan Ustadz Gus Nur. Kemudian juga gugatan yang kedua itu kan ada 5 tokoh ya. Salah satunya itu Bambang Tri juga, kemudian Muslim Arbi, kemudian Hatta Taliwang, kemudian juga ada Taufik Bahaudin, dan yang satu lagi adalah saya waktu itu saya agak lupa, tapi 5 orang ya Pak ya. Oh Rizal Fadila ya. Rizal Fadila. Nah Pak, pertanyaan saya gini, benar nggak sih bahwa bergulirnya isu tentang ijazah Jokowi ini karena pertama memang framing seperti yang dikatakan oleh Pak Arianto Sutadi, dan memang ini merupakan sengketa antara orang yang membenci Jokowi dengan orang yang simpati kepada Jokowi. Bapak melihatnya gimana Pak? Iya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang kalau persoalan isu tentang ijazah palsu Joko Widodo begitu, orang ada yang mengatakan atau ada pihak yang mengatakan bahwa isunya itu saja kok digulirkan, kayak nggak ada isu lain lagi begitu Pak. Udah 2 tahun lebih nih isunya cuma itu aja dari tahun 2023 ya. Saya pikir wajar aja ya publik itu membicarakan isu tentang hal ini. Kenapa? Karena yang dibicarakan adalah persoalan ijazah Joko Widodo yang merupakan mantan orang petinggi nomor 1 di negara ini Pak. Presiden. Ya, bukan orang kebanyakan kayak kita gini Pak ya, yang nggak terlalu penting lah untuk dibicarakan. Kalau menurut saya kalau orang mantan nomor 1 di negara ini ya, wajar saja kita bicarakan tentang, apalagi tentang track record sekolahnya Pak ya, baik SMP atau SMA, mungkin kuliahnya juga begitu. Jadi saya pikir wajar saja kalau emang sepanjang kebenaran hal itu sampai sekarang belum terungkap. Pak, sebetulnya
awalnya mulai bergulir ijazah, dugaan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu dari mana sih? Benar nggak? Kalau menurut analisa saya, barangkali saya salah, ini awalnya dari Bambang Tri. Benar nggak, Pak? Iya. Pada waktu kasus Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur disidangkan, Pak ya, sekira 3 tahun yang lalu begitu. Memang bahwa tuduhan dari tulisan Bambang Tri di Jokowi buku Jokowi Undercover 1 dan 2 seperti itu, memang tidak ada pihak atau Jokowi sendiri membuktikan, menunjukkan keaslian tentang ijazahnya itu sampai saat ini. Jadi kalaupun ada, cuma ditunjukkan skill saja, dan kita tidak bisa, pihak kami itu Pak, tidak pernah bisa melihat atau membuktikan, oh iya memang ijazah palsu. Sampai-sampai Rismon Sianipar, Suryo, dan Ibu Dr. Tifa sendiri ke Gajah Mada, kan begitu Pak, tidak bisa menemukan atau tidak bisa ditunjukkan oleh pihak rektorat bahwa ini ijazah Pak Jokowi yang seperti ini yang asli, termasuk juga sekretarisnya Pak, ditunjukkan ya, tapi tentu banyak istilahnya banyak celah gitu Pak ya, banyak cacat ya, yang ditemukan oleh Dr. Rismon seperti itu. Jadi memang isunya bergulir ijazah palsu itu dari Bambang Tri ya, dari bukunya itu, yang kemudian dia juga menggugat di pengadilan Jakarta Pusat. Iya. Awalnya dari situ, betul? Dari situ perdatanya. Perdata di Jakarta Pusat sampai 2 kali Pak. Dan yang pidana Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur itu dipidana, ya kan? Dituntut pidana malah, dan sudah menjalani hukumannya sampai dengan 2 tahun lebih, kan begitu. Tapi tidak pernah ditunjukkan juga ijazah aslinya Jokowi itu seperti apa. Iya, maksud saya, jadi waktu itu Bambang Tri menulis buku, di dalamnya ada tuduhan bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Kemudian dia juga menggugat secara perdata di pengadilan Jakarta Pusat. Iya, betul. Tapi kemudian Bambang Tri ditangkap. Bambang Tri ditahan, ya di Pengadilan Negeri Solo. Iya, ditangkap karena dia mau memenuhi tantangannya Gus Nur untuk bermubahalah, bahwa ijazah Jokowi palsu. Sehingga kemudian keduanya ditangkap, diadili di Pengadilan Solo dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong tentang ijazah Jokowi. Tentang ijazah Jokowi, betul, bahwa menimbulkan kekisruhan gitu Pak ya, tentang ujarannya, yaitu ujaran bahwa menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Waktu itu divonis 6 tahun. Kemudian banding dan kasasi dikurangi jadi 4 tahun. Nah, setelah Bambang Tri menggugat, kan ada gugatan tuh dari 5 tokoh termasuk Bambang Tri. Ya kan? Dia sedang bayar nggak itu? Bayar dari mana? Memang tidak ada sama sekali. Benar-benar dia adalah inisiatif dari teman-teman Pak ya, penggugatnya sendiri ya. Seperti itu, tidak ada donatur atau sponsor dari manapun. Jadi kelima tokoh itu menggugat atas dasar karena ingin tahu bahwa ijazahnya asli atau tidak. Ingin betul-betul membuktikan kepada publik melalui pengadilan bahwa Jokowi itu sebetulnya benar nggak sih punya ijazah, baik SMA-nya maupun kuliahnya, begitu ya, yang mari sama-sama dibuktikan melalui pengadilan. Tapi itu tidak pernah terbukti Pak. Karena apa? Karena JPU sendiri yang menuntut Bambang Tri dan Gus Nur itu tidak menunjukkan, hanya fotokopinya yang ditunjukkan, kan aneh Pak. Jadi tuduhan dari Pak Arianto tadi bahwa ini framing terhadap Pak Jokowi itu benar atau enggak Pak? Ya tidak benar pastinya kan, ya karena dari pihak Jokowi sendiri tidak pernah menunjukkan, kan tadi saya katakan di awal seperti itu, karena beliau mengatakan nanti akan kami tunjukkan di pengadilan katanya. Loh, kan pas sekarang ini 3 kali pengadilan Pak, tidak tunjukkan juga. Iya, memang ketika digugat Jokowi kan dia terbiasa bohong seperti itu Pak. Iya, memang ketika Pak Bambang Tri menggugat di pengadilan Jakarta Pusat, seharusnya Pak Jokowi itu punya kesempatan untuk menunjukkan ijazahnya. Jakarta Pusat 2 kali. Ya, alih-alih menunjukkan malah Bambang Tri-nya ditangkap. Dan ketika kemudian digugat lagi oleh 5 tokoh itu termasuk Bambang Tri, Pak Jokowi juga tidak menunjukkan tidak bisa menunjukkan, tidak punya keinginan, tidak ada political will. Termasuk yang gugatan terakhir Dr. Taufik, Muhammad Taufik di Solo yang kira-kira 1 bulan yang lalu Pak ya. Itu mereka juga pihak pengacaranya atau kuasa hukum Jokowi mengatakan, oh kami tidak perlu menunjukkan di pengadilan, kan jadi tidak ada kepastian hukum dong Pak. Kita jangan lompat dulu, kalau itu kan masalah ijazah SMA ya. Kita ini yang kita bahas ini ijazah yang sarjana, ya kan. Nah, ketika
kan sebetulnya Pak Jokowi itu punya kesempatan untuk menunjukkan ijazahnya ketika digugat oleh 5 tokoh itu, termasuk Bambang Tri. Putusan pengadilan waktu itu apa, Pak? Ya, nama istilahnya NO, Pak, ya, istilah bahasa Belanda ya. Jadi tidak ada pihak yang menang atau pihak yang dikalahkan, ya. Karena memang kita belum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Pak. Nah, jadi kalau ada pihak yang mengatakan bahwa udah kalah gitu, oh tidak seperti itu. Karena pada saat pembuktian itu memang tidak pernah seorang Jokowi menunjukkan keaslian ijazah sarjana tadi. Padahal itu punya kesempatan. Sangat punya kesempatan. Buktikan aja di pengadilan, Pak. Apa ada buktinya pada publik bahwa ini loh ijazah saya. Tapi sampai sekarang nggak berani ditunjukkan juga, Pak. Pak, jadi kalau tuduhan dari Pak Arianto tadi bahwa kasus tuduhan ini terus berguling karena ada tangan-tangan tidak terlihat, karena ada yang dipecat, kemudian ada yang partainya dibubarkan, itu gimana menurut Bapak? Ya, tuduhan seperti itu menurut saya tuduhan yang tidak berdasar lah. Ya. Seorang purnawirawan lagi ya, katakanlah begitu, purnawirawan polisi bintang 2 kalau nggak salah ya, seperti itu, mengatakan bahwa orang-orang artinya pihak yang tidak suka atau pembenci Jokowi, kan begitu istilahnya begitu, ya itu menuntut tanpa ada bukti. Nah, ini jelas bahwa teman-teman yang mengatakan seperti itu, mendalilkan bahwa Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, ya memang tidak pernah melihat ijazah aslinya. Kalau seorang Dr. Rismond, Dr. Suryo menunjukkan dengan berdasarkan ilmiah ya, Pak ya, arti ilmiah ya, bukan dia melihat ijazah aslinya. Dengan analisanya seperti itu, bahwa kepalsuan atau ketidaksesuaian baik dari segi hurufnya, baik dari segi cetakannya, ya, baik segi pengeluaran pada tahun 80-an itu, ya, baik dari segi pembinanya, pembina skripsi begitu, itu semua tidak sesuai, Pak. Penuh dengan kepalsuan kan begitu. Pak, kan Pak Arianto juga bilang bahwa penelitian yang dilakukan oleh orang yang meributkan Pak Jokowi ini sesat, ijazah Pak Jokowi ini sesat, karena dia tuh tidak membandingkan antara yang fotokopi dengan yang asli. Sementara kita tahu bahwa sampai sekarang kita juga nggak tahu yang asli yang mana. Ya. Menurut Bapak, tudingan bahwa apa yang penelitian dilakukan itu sesat, termasuk yang dilakukan oleh Rismond barangkali, menurut Bapak gimana? Karena memang nggak ada pembanding aslinya kan? Iya, oleh karena itu seperti saya katakan tadi bahwa Jenderal Arianto tadi itu mengatakan seperti itu, artinya juga dia yang melakukan tuduhan sepihak juga dong, Pak. Ya, dia melakukan tuduhan sepihak juga bahwa mereka itu adalah malah mengancam segala, Pak. Wah, itu nanti yang masuk penjara akan banyak. Iya, kan itu kan menebar ancaman, menebar teror pada mata masyarakat seperti itu. Nah, sementara itu sebetulnya bukti material yang diinginkan oleh teman-teman itu adalah tunjukkan aja yang ijazah yang asli itu. Masa kan baru 3 hari di tangan Bareskrim ya, Pak ya, untuk diperiksa, waktu diambil lagi, Pak. Kan harusnya itu barang seperti itu, barang bukti ya, Pak ya. Ijazah itu disita untuk kemudian diperiksa lebih lanjut kan, Pak, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini kan enggak dipulang tarik lagi gitu. Kita kan jadi tanda tanya nih, Pak. Iya, ada apa gitu. Ada apa? Iya. Ya, teman-teman, perlu saya beritahukan kelima tokoh yang menggugat ya, yang kedua gugatannya kedua ya. Selain Bambang Tri adalah Pak Hatta Teliwang, itu merupakan direktur dari Institut Soekarno-Hatta. Rizal Fadilah adalah seorang pemerhati aktivis, pemerhati politik dan kebangsaan asal Bandung, tapi juga dia tokoh TPUA ya. Tokoh aktivis TPUA. Oke, kemudian juga Pak Taufik Bahaudin, beliau adalah ketua aktivis senior. Ya, ketua umum UIWOS. Dari UIWOS, dari alumni UI ya. Kemudian Bapak Muslim Arbi, beliau juga aktivis senior, alumni ITB, dan dia adalah direktur Gerakan Perubahan. Betul. Nah, Pak, kan ada tudingan nih dari Jokowi mania bahwa orang-orang yang meributkan Pak Jokowi, ijazahnya Pak Jokowi ini adalah dari HTI dan dari FPI antara lain. Menurut Bapak gimana? Benar nggak?
Ya, artinya tuduhan-tuduhan seperti itu kan tuduhan-tuduhan sangat tidak berdasar. Tuduhan-tuduhan yang sifatnya membenci pada sebagian atau suatu kelompok ya, yang menurut mereka tidak sukai. Padahal mereka secara formal masih tetap sebagai organisasi. Apakah itu namanya FPI atau kan HTI, secara konstitusi mereka tetap sah sebagai organisasi dan tidak pernah dibubarkan. Tapi ada nggak keterlibatan HTI dan FPI dalam isu ijazah Jokowi ini? Tidak ada sama sekali. Jadi kalau dihubung-hubungkan itu sangat obskur sekali, Pak ya. Dari kelima tokoh itu ada yang nggak yang anggota FPI? Tidak ada. Anggota HTI ada nggak dari yang kelima? Tidak ada juga. Oke. Tidak ada. Mungkin merujuknya kali ke Pak Kojinuddin kali. Tapi kan beliau advokat ya, satu ya. Beliau advokat. Bahwa beliau seorang anggota dari HTI. Yeah. HTI bukan organisasi terlarang di Indonesia ini, Pak. Begitu, PKI Pak. Yang terlarang. Organisasi komunis itu jelas dilarang di negara kita kan begitu, Pak. Pak, jadi Bapak membaca dengan adanya semua tuduhan dari Pak Arianto itu tadi yang Bapak nggak benar ya. Sebetulnya ini Pak Arianto itu tadi ini kenapa? Karena dia merupakan staf ahli dari Kapolri. Iya. Saya berharap tentu Pak Arianto bisa lebih proporsional dan proporsional ya, menuduh kepada pihak atau kelompok atau orang tertentu, individual tertentu begitu Pak ya, bahwa apa yang dituduhkan itu belum dilakukan penyelidikan maupun penyidikan ya oleh pihak kepolisian. Sekarang kita penyelidikan aja yang di Mabes Polri aja sekarang sudah dihentikan, Pak. Nah, sementara karena itu ada laporan di Polda Metro Jaya, laporan oleh Joko Widodo, ya, walaupun tidak secara formal begitu dikatakan bahwa laporan itu akan dilanjutkan, tapi kan seolah-olah Pak Sutadi mengatakan bahwa ada laporan akan diteruskan, akan dilanjutkan. Itu kan udah kayak menebar ketakutan, Pak, menebar teror gitu. Kita sayangkan loh pernyataan seperti itu, Pak. Tapi orang-orang yang laporkan ketakutan nggak, Pak? Kayak Ridwan Roy Suryo, Rismon, Sinanipar, Tifa, Fauzia, Kurnia, itu ketakutan nggak, Pak? Artinya kalau teman-teman itu berdasarkan keyakinan dan kemampuan ilmunya ya di bidang apa, Pak? Di bidang digital forensik, di bidang digital forensik, di bidang ITK, telematika seperti itu. Mereka mengungkapkan sesuatu keabsahan atau ketidaksahan ya Pak ya, ketidaksahan ijazah Jokowi itu berdasarkan ilmunya, berdasarkan penelitiannya Pak, tidak ngawur ya. Dan Dr. Rismon itu sekolah sekian tahun Pak di Jepang Pak ya, untuk khusus masalah forensik. Beliau juga sebagai ahli ya, Pak ya, di kasus-kasus Jessica Wongso, Kopi Cyanida, kemudian kasus Vina yang di Jawa Barat itu ya, Vina Cirebon ya. Nah, itu juga beliau sebagai ahlinya Pak. Jadi bukan sembarangan orang tiba-tiba menyatakan seperti itu Pak. Mereka menyatakan sesuatu tentang ketidaksahan atau ketidakabsahan ijazah Jokowi itu ada dasarnya Pak. Dasarnya penelitian mereka itu. Kalau ada pihak misalkan tidak berdasarkan ijazah asli, mana ijazah aslinya yang mana? Kita nggak tahu ijazah aslinya mana. Joko Widodo sampai saat ini. Pak, pertanyaan terakhir, Bapak sendiri melihatnya nih kira-kira ijazahnya Pak Jokowi kira-kira ya ini asli atau tidak asli? Bapak melihatnya? Saya sendiri melihat berdasarkan pengalaman saya sebagai lawyer begitu, karena sampai saat ini saya juga secara personal, secara pribadi belum pernah melihat ijazah aslinya sendiri. Jadi bagaimana saya mengatakan bahwa ijazah itu asli? Kalaupun ada ijazahnya, tentu kita juga harus pembanding kan Pak. Nah, selama ini kan yang dibanding-bandingkan dengan teman-temannya itu kita nggak tahu teman-teman yang mana. Ada tiga ya, tiga atau empat, tiga ijazah Jokowi katanya, teman-teman Jokowi waktu kuliah gitu kan, waktu sarjana dibandingkan dengan seperti itu. Tapi kita nggak tahu bagaimana. Bukan kita tidak percaya dengan Barreskrim, kita tetap percaya, tapi diajakanlah gelar perkara secara terbuka. Itu kan yang seperti dianjurkan oleh
Roy Suryo, Edson Sianipar. Jadi biar rakyat juga mengetahui Pak proses pemeriksaan dan penelitian ijazah Jokowi seperti itu. Ya teman-teman semua, memang polemik ijazahnya Pak Jokowi ini bermula karena Pak Jokowi sendiri nggak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Iya betul. Ketika digugat pertama kali oleh Bambang Tri, bukan menunjukkan, malah Bambang Trinya ditangkap. Jadi korban. Gus Nur, iya. Korban. Dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong tentang ijazahnya Jokowi palsu. Tetapi selama persidangan di Pengadilan Solo, ijazah yang asli pun nggak nongol. Sehingga sebetulnya dasar pemidanaan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur itu sebetulnya nggak kuat ya Pak ya, karena nggak ada bukti jasa aslinya. Ya tentu saya berharap sekali jangan karena persoalan Jokowi Dodo tidak pernah mau menunjukkan yang asli ya, katanya yang asli itu akhirnya mengorbankan rakyatnya sendiri. Nah kita sudah ada presiden yaitu mengorbankan Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur. Masa mau ada korban-korban yang lainnya lagi? Dan nggak cuma itu, ketika kemudian digugat lagi oleh 5 tokoh yang nggak ada satupun dari mereka orang HTI maupun FPI, Pak Jokowi juga nggak menunjukkan ijazahnya. Yang menunjukkan ijazahnya. Padahal itu kesempatan dia untuk menunjukkan. Karena Presiden Obama waktu itu dituduh katanya bukan kelahiran Amerika. Iya betul. Dia langsung tunjukkan akta kelahirannya. Clear. Jadi dalam hal ini siapa yang melakukan framing? Betul. Karena memang pangkalnya dari Pak Jokowi sendiri. Dan sekali lagi adalah wajar. Kenapa kita persoalkan, katanya ada orang mengatakan sudah 10 tahun lebih masih dipersoalkan juga ijazah Jokowi, wajar lah. Ya karena beliau mantan orang nomor 1 dan tidak kan sampai saat ini belum pernah menunjukkan, tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya. Problemnya ada di situ. Problemnya ada di situ. Ya kita juga berharap ya kepada Pak Haryanto tadi ya. Karena Pak Jujun sudah menunjukkan bahwa nggak ada framing itu ya. Dan sangat tidak patut Pak Haryanto tadi itu menebar ancaman-ancaman seperti itu. Akan ada lagi orang-orang yang menjadi calon-calon rodeo, begitu kan Pak? Mungkin itu semacam apa ya, shock terapi kali, agar jangan pernah ada lagi yang menuduh Pak Jokowi kali ijazah. Udah era terbuka seperti ini, era reformasi, jangan lagi mengancam-ancam rakyat seperti itu Pak. Udah ada contoh korban 2 orang teman kita itu. Tapi dengan tuduhan-tuduhan itu Pak Haryanto tadi bisa dilaporkan nggak sih? Sebetulnya kalau kami atau ada pihak-pihak melaporkan tentang informasi atau ancaman seperti itu, Pak tadi bisa saja kena ya. Bisa saja dilaporkan balik begitu dengan tuduhan mengancam-ancam itu Pak. Kan begitu. Dari Jokowi mania juga mungkin bisa kali ya yang menuduh bahwa ini ada HTI, ada FPI gitu ya. Iya, bisa juga ya. Itu pasti Pak ya, seperti di pasal 310 dan 311 ya, terutama ayat 1 KUHP mengatur tentang tindak pidana fitnah, di mana seseorang itu dengan menuduh orang lain tanpa bukti ya yang autentik begitu Pak, itu bisa jadi fitnah ya. Bisa diancam dengan hukuman, kan begitu Pak. Iya. Ya teman-teman, kita sih berharap ya masalah ijazahnya Pak Jokowi ini bisa clear, karena ini penyelesaiannya ada di kepolisian dan di jalur hukum ya Pak ya. Betul. Kalau di polisi ternyata masih debatable gitu ya, masih nggak selesai, artinya harus diselesaikan di hukum gitu ya. Siap nggak nanti nih Pak Rismon, Pak Roy Suryo kalau misalnya maju ke jalur hukum, siap nggak? Iya, yang penting adalah buat kami adalah kalaupun semuanya diajukan jalur hukum dan ada yang digugat misalnya apakah perdata atau pidana, semuanya dilakukan sesuai dengan proporsionalis ya Pak ya, secara hukum, artinya yang seimbang gitu. Jangan mentang-mentang bahwa Jokowi adalah mantan presiden gitu ya, yang mungkin masih ada pengaruh di kekuasaan negara, semena-mena kan begitu Pak. Mempersangkakan seseorang atau menghukum seseorang, itu tidak bisa seperti itu Pak. Serta merta, semena-mena. Ya teman-teman, kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu berarti itu tindak pidana ya, dan memang ada sanksi hukumnya ya Pak. Oh jelas. Kalau misalnya asli, jelas nama baik Pak Jokowi harus dipulihkan gitu ya Pak ya. Tapi kita berharap bahwa hukum itu bisa bekerja secara adil ya, dalam sistem yang adil, yang tidak berpihak. Betul. Bahwa jangan Barreskrim itu terkesan ya selama ini muncul asumsi bahwa penyelidikan di Barreskrim dan uji forensik di Barreskrim itu seolah-olah memang mengesankan untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi asli, bukan mencari kebenarannya gitu ya. Terkesan dalam hal ini Barreskrim ini sebagai
pembela gitu, pembela penguasa lah. Kenapa sebut penguasa? Karena Jokowi juga mantan penguasa di negeri ini. Nggak bisa begitu dong Pak. Iya. Pokoknya teman-teman semua, kalau memang benar maka harus ada kebenarannya. Kalau memang salah, benar material harus benar-benar dikedepankan dan diungkap sedetil-detilnya, seclear-clearnya. Iya, keadilan harus bisa ditegakkan ya. Betul. Karena setiap orang punya kedudukan yang sama di depan hukum. Equality before the law. Iya, teman-teman. Iya, Pak Juju, terima kasih Pak Juju. Sama-sama. Pak Juju, Pak Rahman. Wawancaranya ya teman-teman, demikianlah wawancara saya dengan Pak Juju Purwantoro. Kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.